Pak Rano adalah seorang pria berusia 40-an, hidup sederhana bersama istrinya, Bu Mirna, dan 2 anak mereka. Sehari-hari ia bekerja serabutan, kadang jadi tukang ojek, kadang jadi kuli bangunan. Namun sejak lama, ia punya mimpi besar, membuka rumah makan sendiri. Katanya, kalau punya usaha makanan, orang gak akan pernah berhenti lapar. Rezeki pasti ada. Dengan uang tabungan seadanya ditambah pinjaman dari kerabat, ia dan Bu Mirna membuka sebuah rumah makan kecil di pinggir jalan. Tempatnya sederhana, hanya ada 6 meja kayu dengan kursi plastik, dapur terbuka, dan spanduk bertuliskan RM sederhana, ikan bakar, ayam bakar, kuah sop, sayur manis, sayur asem. Menu itu dipilih karena Bu Mirna pandai memasak. Ikan bakar bumbunya khas, ayam bakarnya harum, sopnya hangat, sayur asemnya segar. Mereka yakin, rasa masakan itu bisa bersaing dengan rumah makan manapun. Namun kenyataan jauh berbeda. Hari-hari pertama, hanya 1-2 pembeli yang mampir. Seminggu kemudian, rumah makan makin sepi. Kadang seharian penuh, tidak ada satupun pelanggan. Uang yang masuk tak sebanding dengan bahan yang terbuang. Pak Rano mencoba berbagai cara, menurunkan harga, memberi porsi lebih besar, bahkan membagi-bagikan selebaran promosi ke perempatan jalan. Tapi tetap saja, orang lebih memilih rumah makan lain yang lebih ramai di seberang jalan. Setiap malam, ia menghitung uang di meja kasir dengan wajah muram. "Mir, kalau begini terus, kita bisa bangkrut. Hutang belum kebayar, anak-anak butuh biaya sekolah." Bu Mirna berusaha menenangkan. "Sabar, Pak. Namanya usaha, pasti ada naik turunnya. Kita coba doa lebih kenceng, rezeki pasti ada jalan." Tapi di dalam hati, Pak Rano mulai goyah. Ia merasa usahanya gagal. Rasa iri pun muncul setiap kali melihat rumah makan lain selalu penuh pembeli. Ia bertanya-tanya, kenapa orang lain bisa sukses sementara ia selalu sial? Malam itu, saat menutup warung yang kosong, ia menghela napas panjang. "Kalau ada jalan pintas biar rumah makan ini rame, mungkin aku akan ambil. Aku udah nggak sanggup begini terus." Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa sadar. Namun ucapan itulah yang kelak menjadi awal dari segalanya. Beberapa hari setelah ucapan putus asa itu, Pak Rano kedatangan tamu lama di rumah makannya yang sepi. Seorang pria tambun dengan senyum ramah menghampiri sambil menepuk bahu. "Wah, Rano. Masih ingat aku nggak? Aku Surip, dulu satu kampung sama kamu." Pak Rano terkejut sekaligus senang. Mereka dulu memang teman sepermainan sewaktu kecil, tapi sudah lama tidak bertemu. Setelah berbasa-basi sebentar, Pak Surip memesan seporsi ayam bakar. Anehnya, ia menghabiskan makanan dengan lahap, lalu tersenyum puas. "Enak, Ran. Masakanmu gak kalah sama restoran besar. Tapi kenapa sepi begini?" Pertanyaan itu menohok hati Pak Rano. Ia hanya menghela napas panjang. "Itulah, Rip. Orang-orang lebih suka ke rumah makan sebelah. Padahal, jujur aja, aku sama Mirna udah banting tulang." Pak Surip menatapnya tajam, lalu mencondongkan tubuh. Suaranya diturunkan, seolah ingin membisikkan sesuatu yang rahasia. "Aku ngerti, Ran. Aku juga dulu ngalamin hal yang sama. Tapi sekarang kamu lihat sendiri." Ia mengeluarkan kunci mobil dari saku, lalu menunjuk jam tangan mahal di pergelangannya. "Usahaku laris manis. Semua karena aku punya cara khusus." Pak Rano menelan ludah. "Cara khusus? Maksudmu apa?" Pak Surip tersenyum tipis. "Penglaris, Ran. Pesugihan. Ada orang pintar yang bisa bantu. Asal kamu berani, warungmu bakal rame tiap hari. Gak bakal sepi lagi." Pak Rano terdiam, dadanya berdebar. Kata itu, pesugihan, selalu ia dengar dengan nada menakutkan sejak kecil. Cerita-cerita orang kampungnya dulu selalu berakhir tragis. Namun di saat yang sama, bayangan hutang, anak-anak, dan dapur yang harus tetap berasap membuat pikirannya bimbang. Bu Mirna yang ikut mendengar percakapan langsung menyela. "Rip, jangan ngomong sembarangan. Kita percaya sama rezeki Allah, bukan begitu-begituan." Pak Surip tertawa kecil. "Mir, aku ngerti kamu gak percaya. Tapi lihat aja hidup kalian sekarang. Susah, kan? Sementara aku bisa senyum tiap hari.
Kalau kalian mau, nanti aku kenalin sama orangnya. Tinggal sesaji sederhana, gak ribet. Yang penting, usaha jalan lancar. Setelah Surip pergi, suasana rumah makan hening. Malam itu, Pak Rano gelisah, mondar-mandir di kamar. Kata-kata Surip terus terngiang di kepalanya. Bu Mirna menatap suaminya, cemas. Pak, jangan kepikiran omongan dia, ya. Kita bisa cari cara lain. Namun jauh di dalam hati, Pak Rano sudah goyah. Ia mulai berpikir, kalau benar ada jalan pintas untuk sukses, kenapa tidak dicoba? Malam itu, setelah berhari-hari pikirannya diguncang, akhirnya Pak Rano diam-diam menemui Pak Surip. Mereka bertemu di sebuah warung kopi tua di pinggiran kota. Surip datang membawa sebuah alamat, ditulis di kertas kusam yang sudah menguning. Datanglah ke sini, Ran. Tapi ingat, jangan bawa siapa-siapa. Bahkan istrimu pun jangan sampai tahu detailnya, ucap Surip lirih. Alamat itu menunjuk ke sebuah desa terpencil, jauh di ujung hutan karet. Meski ragu, Pak Rano tetap berangkat malam itu juga. Jalan menuju desa terasa sunyi, hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing. Rumah-rumah penduduk jarang terlihat, lampu jalan nyaris tak ada. Setibanya di sana, ia disambut seorang lelaki tua berambut putih panjang, matanya tajam, kulitnya keriput namun berwibawa. Dialah dukun yang dimaksud. Jadi kamu yang ingin mencari jalan pintas itu? Suara dukun berat, bergema di ruangan sempit penuh asap kemenyan. Pak Rano menunduk, menelan ludah. Iya, Pak. Saya cuma ingin rumah makan saya laris, anak-anak bisa sekolah, hutang bisa lunas. Dukun itu tersenyum samar. Semua itu bisa. Tapi tidak ada yang gratis. Kamu harus memberi makan penungguku. Merekalah yang akan mendatangkan pembeli. Setiap malam Jumat, letakkan sesaji di dapur rumah makanmu. Kepala ayam hitam, bunga 7 rupa, segelas kopi pahit, dan kemenyan. Itu kewajiban kecil. Namun, ia berhenti sejenak, lalu menatap tajam. Kalau usahamu makin besar, penunggu akan menagih lebih. Bukan lagi sesaji, tapi nyawa. Bisa orang asing, bisa karyawan, bisa orang terdekatmu. Darah Pak Rano serasa membeku. Orang terdekat? Ya, jawab dukun singkat. Itulah harga yang harus kau bayar. Kau siap? Pak Rano terdiam lama. Wajah kedua anaknya sempat terbayang, begitu juga Bu Mirna yang selalu setia mendukungnya. Tapi di saat yang sama, ia juga membayangkan rumah makan ramai, uang mengalir, dan kehidupan yang berubah total. Dengan suara lirih, ia akhirnya menjawab, saya siap. Ritual dimulai. Dukun menyalakan dupa, membaca mantra dengan bahasa asing yang tak dimengerti. Lalu seekor ayam hitam dipotong, darahnya diteteskan ke atas mangkuk tanah liat. Angin malam tiba-tiba bertiup kencang, membuat lampu minyak bergoyang. Dari sudut ruangan, Pak Rano samar-samar melihat bayangan besar hitam, tinggi, dengan mata merah menyala. Jantungnya berdegup kencang. Tubuhnya gemetar, tapi kakinya seperti dipaku, tak bisa lari. Dukun tertawa kecil. Dia sudah datang. Mulai malam ini, rumah makanmu tak akan pernah sepi lagi. Pak Rano menutup mata rapat-rapat, mencoba mengabaikan bisikan dingin yang terdengar di telinganya. Aku akan menolongmu, tapi kelak, aku akan menagihmu. Sejak malam ritual itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi di rumah makan Pak Rano. Awalnya, perubahan itu terasa kecil. Keesokan harinya, sebelum matahari benar-benar tinggi, satu demi satu pelanggan datang. Padahal biasanya jam segitu warung masih kosong melompong. Pak, ayam bakarnya 1. Tambah sayur asem ya, seru seorang sopir angkot yang tiba-tiba mampir. Tak lama kemudian, 2 pegawai kantor datang, lalu 1 keluarga kecil. Siang itu, meja-meja rumah makan penuh. Pak Rano dan Bu Mirna kewalahan melayani pesanan, tapi hati mereka berdebar bahagia. Untuk pertama kalinya sejak buka, warung itu terasa hidup. Hari-hari berikutnya, keanehan makin jelas. Pelanggan terus berdatangan, seakan-akan ada magnet yang menarik mereka. Bahkan orang-orang yang lewat sekilas langsung berhenti, masuk, dan memesan makanan. Yang lebih ganjil lagi, rasa masakan mereka terasa lebih istimewa dari biasanya. Sop kuah bening yang sederhana terasa gurih luar biasa di lidah pelanggan.
Ikan bakar yang kadang gosong justru dipuji, lezat banget, bumbunya meresap. Bu Mirna sempat bingung. Ia tahu persis resepnya sama saja, bahkan kadang tergesa-gesa memasak. Tapi entah bagaimana, pelanggan tetap puas dan selalu kembali. Alhamdulillah, Pak, warung kita jadi ramai benar. Kayak mimpi, ucap Bu Mirna dengan mata berbinar. Pak Rano hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia sadar ini bukanlah sekadar kerja keras. Ini hasil dari perjanjian yang telah ia buat. Namun ia memilih diam, tak ingin merusak kebahagiaan istrinya. Sebulan berjalan, rumah makan itu semakin terkenal. Dari mulut ke mulut, kabar kelezatan masakan mereka menyebar ke luar kota. Setiap jam makan siang, antrian panjang mengular sampai ke depan jalan. Keuntungan yang masuk sangat besar. Hutang-hutang Pak Rano lunas dalam hitungan minggu. Ia bahkan bisa membeli kulkas baru, menambah meja, dan mempekerjakan 2 orang karyawan untuk membantu. Namun bersamaan dengan itu, tanda-tanda ganjil mulai muncul. Kadang, saat tengah malam, Bu Mirna mendengar suara seperti orang ramai makan di rumah makan, padahal warung sudah tutup. Sendok beradu dengan piring, suara tertawa, lalu hening seketika. Di dapur, ayam mentah yang sudah busuk mendadak berubah segar kembali keesokan paginya. Atau nasi basi yang seharusnya dibuang, justru terlihat putih dan pulen ketika dihidangkan. Bu Mirna mulai resah. Pak, kok aneh ya? Kayak ada yang gak wajar. Pak Rano hanya menghela napas panjang. Ia menepuk bahu istrinya. Yang penting warung kita rame, Mir. Jangan banyak dipikir. Anggap aja ini rezeki. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu, ini baru permulaan. Sesuatu sedang menunggu, bayaran, lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Rumah makan Pak Rano kini berubah drastis. Dari yang awalnya hanya warung kecil dengan 6 meja, kini sudah melebar 2 kali lipat. Pembeli datang silih berganti, bahkan antre hingga ke trotoar. Pak, kita harus tambah cabang. Kalau enggak, pelanggan bisa kabur ke tempat lain, usul seorang karyawan sambil sibuk melayani pesanan. Ide itu akhirnya diwujudkan. Dengan keuntungan yang terus menumpuk, Pak Rano membuka cabang pertama di kota sebelah. Luar biasa, cabang itu langsung laris hanya dalam beberapa minggu. Rasa masakan sama, suasana sama, dan pelanggan berdatangan tanpa henti. Bu Mirna sebenarnya ikut bangga, tapi hatinya masih digelayuti rasa aneh. Pak, ini semua kayak nggak masuk akal. Masa kita baru buka, langsung rame segitunya? Apa nggak ada yang salah? Pak Rano mencoba menenangkan. Sudahlah, Mir. Ini kan yang kamu pengen dulu? Warung kita ramai, hutang lunas, anak-anak senang. Nikmatin aja, jangan banyak mikir. Namun di balik keberhasilan itu, tanda-tanda bayaran mulai terlihat. Suatu malam, salah satu karyawan mereka, Jaya, pulang larut setelah membersihkan dapur. Besok paginya, ia ditemukan tewas di jalan dengan tubuh remuk, katanya tertabrak truk. Anehnya, tidak ada saksi mata yang melihat kejadian. Truk pun tidak pernah ditemukan. Kabar itu membuat Bu Mirna menangis. Pak, ini pasti ada hubungannya. Ingat kata dukun itu, akan ada tumbal. Pak Rano terdiam, wajahnya pucat. Malam sebelumnya, ia memang lupa menaruh sesaji di dapur rumah makan. Dalam hati, ia tahu Jaya adalah bayaran pertama. Sejak kejadian itu, keanehan semakin menjadi. Setiap malam Jumat, bila sesaji terlambat diletakkan, suara-suara aneh terdengar. Piring pecah, langkah kaki berderap, hingga bayangan hitam berdiri di pojok dapur. Beberapa pelanggan bercerita pernah melihat pelayan tambahan yang tinggi besar, padahal rumah makan hanya punya 2 karyawan. Kadang ada bau amis darah samar-samar di tengah hiruk-pikuk pelanggan. Tapi anehnya, semua itu tidak membuat warung sepi. Justru sebaliknya, semakin ramai. Pak Rano makin terjebak dalam pusaran kesuksesan instan. Cabang demi cabang dibuka. Ia membeli mobil baru, bahkan mulai melirik tanah untuk membangun rumah besar. Namun setiap kali melihat anak-anaknya tertawa di rumah, hatinya bergetar. Kata-kata dukun itu kembali terngiang. Kalau usahamu makin besar, penunggu akan menagih lebih. Bukan lagi sesaji, tapi nyawa. Dan kali ini, ia tahu yang dimaksud bukan lagi karyawan atau orang asing. Yang ditunggu,
adalah seseorang yang lebih dekat. Kesuksesan rumah makan keluarga Rano kian tak terbendung. Dalam 2 tahun saja, mereka sudah memiliki 4 cabang di kota-kota berbeda. Media lokal menulis artikel berjudul Rahasia Kesuksesan Rumah Makan Pak Rano. Foto keluarga mereka terpampang di koran, tersenyum bangga. Namun di balik senyum itu, hati Pak Rano hancur. Ia tak lagi bisa tidur nyenyak. Hampir tiap malam ia didatangi mimpi buruk. Bayangan hitam duduk di kursi pelanggan, matanya merah menyala, berbisik lirih, giliran berikutnya sudah dekat. Bu Mirna makin resah. Ia melihat perubahan pada suaminya, murung, gampang marah, dan sering termenung lama di dapur yang sudah kosong. Suatu malam, Pak Rano memberanikan diri menemui dukun itu lagi. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Saya mau berhenti. Saya udah cukup kaya. Tolong cabut semua perjanjian ini." Dukun tua itu hanya tertawa serak. "Berhenti? Hahaha. Kamu pikir bisa lepas semudah itu? Apa yang sudah kau terima tak bisa ditarik kembali. Jalanmu hanya 2, terus memberi, atau hancur bersama keluargamu." Lalu, siapa tumbal berikutnya? Suara Pak Rano parau, matanya berkaca-kaca. Dukun menatapnya lama, lalu tersenyum dingin. "Anakmu." Pak Rano tertegun, tubuhnya bergetar. "Tidak. Jangan anakku. Ambil apa saja, ambil aku, tapi jangan mereka." Dukun menepuk pundaknya pelan. "Kamu sudah memilih jalan ini, Rano. Dan semua harus dibayar." Sejak malam itu, anak sulung mereka, Dina, mulai sakit. Awalnya hanya demam biasa. Tapi makin lama tubuhnya melemah, pucat, matanya kosong. Dokter memeriksa, tapi hasilnya nihil, tidak ada penyakit terdeteksi. Bu Mirna menangis setiap malam, memeluk anaknya yang terus merintih. "Pak, aku tahu ini semua gara-gara perjanjianmu. Aku udah bilang jangan ikut-ikutan pesugihan." Pak Rano hanya bisa menunduk, air matanya jatuh. Ia merasa bersalah, tapi juga terjebak. Ia sudah masuk terlalu dalam. Suatu malam Jumat, saat ia terlambat menaruh sesaji, suara jeritan terdengar dari kamar anaknya. Dina kejang-kejang hebat, tubuhnya membiru, lalu terdiam tak bernyawa. Suasana rumah seketika mencekam. Bu Mirna meraung histeris, sementara Pak Rano hanya terduduk lemas di lantai. Dari dapur, samar-samar terdengar suara tertawa, serak, dingin, seperti mengejek. "Bayaran sudah kuterima." Sejak kematian Dina, rumah Pak Rano tak pernah sama lagi. Suasana duka membungkus setiap sudut. Bu Mirna nyaris tak pernah bicara, hanya menangis sambil memandangi foto anak sulungnya. Rumah yang dulu penuh tawa kini seperti kuburan. Sementara itu, rumah makan yang dulu selalu penuh pelanggan mulai berubah. Entah mengapa, pelanggan satu persatu menghilang. Dari antrian panjang setiap hari, kini hanya tersisa beberapa meja terisi. "Pak, warung kita kok sepi ya?" Padahal nggak ada yang berubah, ujar salah satu karyawan dengan wajah bingung. Pak Rano hanya mengangguk pelan. Ia tahu betul sebabnya. Penunggu sudah mendapat bayaran besar, anaknya. Dan setelah itu, perjanjian tak lagi bekerja seperti dulu. Lebih parah lagi, cabang-cabang rumah makan di luar kota mengalami musibah bertubi-tubi. Cabang pertama kebakaran misterius saat malam hari, padahal tidak ada aktivitas di dapur. Cabang kedua tiba-tiba bangkrut karena pelanggan serentak kabur, mengaku makanan terasa anyir seperti darah. Cabang ketiga dirusak orang tak dikenal, meja kursi hancur, dan tidak pernah buka lagi. Satu persatu usahanya runtuh, sama cepatnya seperti saat ia naik dulu. Pak Rano semakin terpuruk. Ia jarang keluar rumah, wajahnya pucat, matanya sayu. Malam-malamnya selalu dipenuhi bisikan gaib. Suara Dina memanggil lirih, diikuti tawa makhluk hitam yang pernah ia lihat dalam ritual. Bu Mirna tak tahan lagi. Ia meledak, "Lihat, Pak! Semua yang kau banggakan hilang sudah. Apa gunanya pesugihan itu? Kau sudah kehilangan anak kita, sekarang usaha pun ikut hancur." Pak Rano hanya terdiam, dadanya sesak. Ia ingin menjerit, tapi lidahnya keluh. Di rumah makan pusat, kejadian aneh makin sering terjadi. Piring terjatuh sendiri, lampu berkedip-kedip, pelanggan mengaku melihat sosok perempuan kecil berlari di dapur.
Beberapa karyawan ketakutan dan memilih berhenti bekerja. Hari terakhir, rumah makan itu sepi total. Tak ada lagi pelanggan. Hanya ada Parano duduk sendirian di kursi, menatap kosong ke meja-meja yang dulu penuh orang. Tiba-tiba, api menjalar dari dapur. Dalam hitungan menit, seluruh bangunan dilalap api. Anehnya, warga sekitar bersaksi, tidak ada yang sempat menolong karena api muncul begitu cepat dan besar. Dari balik kobaran api, ada yang bersumpah melihat bayangan hitam raksasa berdiri di atas atap, menatap Parano yang terduduk pasrah di dalamnya. Kebakaran rumah makan itu menjadi berita besar di kota kecil tersebut. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin api bisa melahap bangunan secepat itu. Anehnya, jasad Parano tidak pernah ditemukan. Ada yang bilang ia hangus terbakar, ada juga yang berbisik bahwa ia dibawa oleh makhluk gaib yang selama ini menemaninya. Bu Mirna hanya bisa menangis di depan puing-puing yang tersisa. Kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan segalanya, semua membuat hidupnya hancur. Dari keluarga sederhana yang penuh harapan, mereka berubah menjadi kisah tragis yang diceritakan orang-orang dengan nada pelan, seakan takut jika menyebut namanya terlalu keras. Beberapa tetangga bercerita, terkadang pada malam-malam tertentu, di bekas lahan rumah makan yang sudah rata dengan tanah, terdengar suara riuh seperti orang makan. Sendok beradu dengan piring, suara gelas diletakkan di meja, bahkan aroma ikan bakar yang khas menyeruak dari arah yang sudah tak lagi punya dapur. Orang-orang percaya, roh pelanggan gaib masih berkumpul di sana, menikmati hidangan yang dulu jadi pengikat mereka. Sementara itu, Bu Mirna memilih kembali ke kampung halamannya. Ia hidup sederhana, berjualan sayur seadanya di pasar. Setiap kali ada orang menanyakan masa lalunya, ia hanya tersenyum getir dan berkata lirih, jangan pernah tergoda jalan cepat. Rezeki itu butuh sabar, bukan pesugihan. Anak bungsunya tumbuh bersama luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Mereka hidup tanpa harta, tapi setidaknya masih punya satu sama lain. Kisah rumah makan Parano kemudian menjadi semacam legenda kelam di kota itu. Orang-orang memperingatkan generasi muda, jangan pernah mencari jalan pintas dengan penglaris atau pesugihan. Apapun yang diberikan setan, pasti akan diminta kembali, bahkan dengan harga yang lebih mahal dari sekadar uang. Pada akhirnya, kisah ini berakhir di satu pelajaran sederhana namun tajam. Kesuksesan yang diperoleh dengan cara gelap hanyalah ilusi. Cepat datang, cepat pula lenyap, menyisakan kehancuran. Lebih baik hidup sederhana tapi tenang, daripada kaya raya dengan bayaran yang tak sanggup kita tanggung. Dan setiap kali ada orang lewat di bekas lokasi rumah makan itu, mereka akan merasakan hawa dingin menusuk tulang. Seolah-olah, Parano masih duduk di salah satu meja, menunggu pelanggan yang tak akan pernah datang lagi. Demikianlah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channelku agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.